Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih kaffah. Billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian jamaah masjid Al-Mustaghfirin yang insyaallah dirahmati Allah. Yang pertama, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali mengikuti pengajian rutin subuh ceria dan sekaligus melakukan kewajiban kita jamaah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang kemudian bisa kita amalkan dan kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari, dan insya Allah dengan ilmu ini kita berdoa kepada Allah dan kemudian mendapatkan ridho dan dimasukkan ke jannahnya. Allahumma salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga yang berakhir nanti. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, pada kesempatan minggu pagi hari ini dari Ahad, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka bertemu ilmu. Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah saya akan menyampaikan salah satu hadis yang ke-27 yang dibawakan oleh Syekh Al-Munajjid Hafidhahullah Ta'ala dalam kitab beliau Ahmadul Qulub wa Hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah. Mudah-mudahan nanti bisa kita ambil ibrahnya, bisa kita ambil manfaatnya, dan mudah-mudahan bisa kita jalankan sebagaimana yang dituntunkan dan diajarkan oleh kita Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin sekalian Allah, yang membacakan redaksi hadisnya an Abi Tha'labah Al-Husaini radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang dikenal dengan julukan Abu Tha'labah Al-Husaini, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qultu ya Rasulullah akhbirni bima yasuddu li wa yahrumu alayya. Wahai Rasulullah, beritahukan padaku tentang sesuatu yang halal untukku dan berikanlah sesuatu tentang yang haram untukku. Jadi Abu Salamah ini mendatangi baginda Rasulullah SAW, kemudian beliau bertanya apa itu halal dan apa itu haram. Entah itu berupa halal dan haram berkaitan dengan masalah perbuatan manusia, entah itu halal atau haram berkaitan dengan perilaku manusia, entah itu halal atau haram berkaitan dengan masalah makanan atau minuman. Pokoknya intinya sesuatu yang halal itu apa,
dan sesuatu yang haram itu apa? Itulah pertanyaan yang disampaikan oleh Abu Sa'lamah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasa'atan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wasawwaba fit nadar. Maka kemudian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan Abu Sa'lamah, memandangi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Bisa jadi Rasulullah sedang memahami karakter dan kepribadian Abu Sa'lamah. Bisa jadi Rasulullah sedang menunjukkan jawaban yang akan disampaikan oleh Abu Sa'lamah berkaitan dengan pertanyaan beliau. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan Abu Sa'lamah dari atas sampai bawah. Al-biru ma sekata ilaihi nafsu wa ma'ila ilaihi qalbu. Al-biru, kebaikan atau sesuatu yang halal itu adalah sesuatu yang hatimu terasa untuk melakukannya sebelum atau sesudah. Itulah kebaikan dan itulah sesuatu yang halal. Ini jawaban dari pertanyaan yang pertama yang disampaikan oleh Abu Sa'lamah. Jawaban pertama pertanyaan yang kedua, wal ismu, adapun dosa atau keburukan atau sesuatu yang haram, malam tasbun ilaihi nafsu wa lam yatma'in ilaihi qalb. Kebalikannya, dosa atau keburukan atau yang haram itu adalah sesuatu yang membuat hatimu itu gelisah. Perbuatan dosa, perbuatan haram itu adalah sesuatu yang membuat hatimu itu gundah. Keburukan itu sesuatu ketika kau melakukan itu merasa ragu, tidak yakin. Malam tasbun ilaihi nafsu wa lam yatma'in ilaihi qalbu, ketika melakukan hati dan jiwa itu gak nyaman, kayak ada sesuatu yang ganjil. Maka kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai aftakal muftun. Sekalipun ada banyak orang yang memberikan fatwa bahwa orang mengatakan itu tidak apa-apa, gak usah khawatir, itu gak apa-apa. Jadi sesuatu yang haram itu adalah yang engkau merasa gelisah ketika mengerjakan, walaupun banyak orang mengatakan wis orang mogok. Meskipun orang kasih fatwa kepadamu bahwa yang kamu kerjakan itu enggak apa-apa. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan kata Al-Hafidz Ibnu Rajab isnad yang bagus, dan juga hadis ini dinilai sahih oleh Syekh-Albani dan Syekh Muhammad. Bapak Ibu sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik mari kita bahas satu persatu dari hadis yang kita sampaikan tadi. Abu Sa'lamah datang menemui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyampaikan pertanyaan. Maka begitulah seharusnya seorang muslim ketika dia itu ingin mengetahui jawaban dari sebuah pertanyaan, maka hendaklah dia bertanya kepada ahlinya. Sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fas'alu ala hadzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu ketika engkau tidak mengetahui. Di sini Abu Sa'lamah memperhatikan ayat tersebut dan menunjukkan kepeduliannya beliau untuk mengetahui apa itu halal, apa itu haram. Harus level sahabat Abu Sa'lamah di masa itu yang tingkat kemaksiatannya tidak separah di saat ini, di zaman sekarang ini. Beliau itu bertanya kepada baginda Rasul dan ingin mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Dan jika kita harus peduli, tentunya kita harus mampu dan kita harus paham juga. Dan bagaimana kita ini memahamkan diri kita agar peduli dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang halal dan masalah yang haram.
Karena apa yang masuk di dalam diri kita, baik yang halal maupun yang haram, termasuk makanan ini akan mempengaruhi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan kepedulian itu mengetahui hal-hal yang haram di atas, yang haram di apa sebagai syiar, dari kehidupan kita. Jadi di sini Abu Sa'labah mempraktekkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertanya kepada ahlinya di saat ingin mengetahui suatu kebenaran. Maka Nabi kita Muhammad SAW beliau memperhatikan yang bertanya, dilihati dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Jadi inti yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW ingin memahami karakter atau kepribadian seseorang yang bertanya, karena karakter atau kepribadian ini salah satunya sebagai apa? Sebagai kunci bagaimana kemudian nanti Rasulullah memberikan jawaban kepada seseorang. Seperti yang saya sampaikan ada salah seorang sahabat Nabi kita yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu suatu ketika didatangi oleh seseorang, sebut saja Syiah. Kemudian Ibnu Abbas ini ketika didatangi dan ditanya oleh seseorang, wahai Syiah, kalau ada orang yang membunuh lalu kemudian dia bertobat, terus kemudian apakah tobat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau kata Syekh, iya, tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kemudian tobat itu benar-benar dengan sungguh-sungguh. Maka kemudian setelah dijawab, si A ini kemudian berlalu dan pergi. Maka di kemudian hari, di hari berikutnya datanglah lagi si B, kemudian bertanya kepada Ibnu Abbas, ya Syekh, kalau ada orang yang membunuh kemudian dia bertobat, apakah tobatnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kemudian Ibnu Abbas mengatakan, la, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Ibnu Abbas kemudian menyampaikan tobatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa pahami antara si A dan si B bertanya dengan pertanyaan yang sama, kemudian Ibnu Abbas memberikan jawaban yang berbeda, dan itu di hadapan oleh murid-muridnya Ibnu Abbas. Yang pertama dijawab taubatnya diterima, yang kedua taubatnya tidak diterima. Maka kemudian Ibnu Abbas ditanya oleh para murid-muridnya, ditanya, wahai Syekh, engkau memberikan jawaban yang berbeda. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana kemudian ketika orang yang membunuh itu apakah tobatnya diterima? Maka engkau jawab diterima ya Syekh. Kemudian datanglah lagi-lagi berikutnya yang baru saat ini dengan pertanyaan yang sama. Kemudian engkau jawab dengan pertanyaan ini, jawabannya berbeda ya Syekh. Apa yang dimaksud dengan sesuatu jawaban yang kau sampaikan ini ya Syekh? Maka kemudian Ibnu Abbas ini mengatakan, ya mudah, ketahuilah. Yang pertama, orang yang pertama yang datang kepada saya dan bertanya, apakah kemudian orang yang membunuh itu tobatnya diterima? Maka saya jawab iya, karena saya melihat dari sorot matanya orang ini penuh dengan penyesalan. Saya melihat dengan sikapnya orang ini penuh dengan penyesalan, dan akhirnya orang ini benar-benar ingin bertobat di hadapan Allah. Maka apa jadinya kalau ketika saya tanya tobat itu tidak diterima oleh Allah? Maka orang ini, si A ini pasti akan putus asa. Maka Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Maka siapapun yang bertobat, maka tobatnya akan diterima.
Maka saya sampaikan kepada si A ini, tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu. Sedangkan yang B yang datang barusan, dia bertanya kepada saya, apakah tobatnya itu nanti diterima oleh Allah? Saya jawab tidak. Kenapa saya jawab tidak? Saya melihat orang yang B yang kedua ini, sorot matanya itu penuh dengan dendam, penuh dengan kemarahan. Maka saya jawab tidak. Maka saya fatwakan tidak, supaya orang ini kemudian tidak membunuh, supaya orang itu tidak melakukan perbuatan yang zalim. Sehingga dengan perbuatan yang saya sampaikan ini, dengan perkataan jawaban yang saya sampaikan ini, dia punya fatwa bahwa pembunuh itu kalau tobat tidak diterima. Kalau saya katakan diterima tobatnya, maka akan menjadi pertumpahan darah. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas kepada murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, kembali ke materi yang di atas tadi, bahwa Rasulullah SAW ini bisa jadi ketika mendapatkan pertanyaan dari Abu Salabah, beliau memperhatikan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Dan pertanyaan dari Abu Salabah itu ada dua. Yang pertama, ya Rasul, apa yang dimaksud dengan haram dan apa yang dimaksud dengan haram, halal dan haram. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan jawaban, qala umiru maskanat ilaihi nafsu wa jama'na ilaihi. Ketahuilah bahwa kebaikan itu adalah sesuatu yang hatimu merasa tenang untuk melakukan. Maka kita ini diberikan penjelasan bahwa hati seseorang itu oleh Allah Subhanahu wa taala dimodali dengan fitrah. Hati seseorang itu diberikan fitrah untuk menerima kebenaran. Hati manusia itu diberikan fitrah untuk menerima kebenaran dan mudah untuk mengerti kebenaran. Dan itu fitrah yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak seseorang itu lahir di muka bumi. Ma min maulidin illa yulada 'alal fitrah. Setiap manusia, setiap bayi yang baru lahir dalam keadaan membawa fitrah. Fitrah ini punya banyak penafsiran, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Salah satu penafsiran adalah kesiapan jiwa untuk menerima kebenaran. Biru ma'ana ilaihi nafsu atau ma'ana ilaihi qalbu, bahwa kebaikan itu adalah sesuatu yang hati merasa nyaman ketika melakukannya. Ini jawabannya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab pertanyaan yang kedua. Adapun dosa dan keburukan, malam kasbun ilaihi nafsu malam yatma'i ilaihi qalbu. Keburukan itu adalah sesuatu yang membuat hatimu itu gelisah, dan dosa itu membuat hatimu tidak nyaman. Para ulama, salah satu fitrah yang Allah tanamkan dalam jiwa manusia itu adalah membenci keburukan. Bisa paham? Bagaimana kemudian orang yang kemudian merasa terganggu dengan kenyamanan, pasti dalam hatinya akan memberontak, akan protes. Dan ilustrasinya apa? Salah seorang bayi biasanya, fitrahnya dia hidup dalam keadaan nyaman, tenang. Begitu ngompol, kita pasti akan lihat ada tangisan di situ. Berarti ada masalah dengan bayi itu. Dan itu fitrahnya manusia. Ilustrasi yang sederhana ini bisa membuat kita paham bahwa fitrah manusia itu adalah mudah menerima kebenaran, mudah memahami kebaikan. Nah, kemudian hati manusia itu sesungguhnya tidak nyaman untuk melakukan keburukan dan merasa nyaman ketika melakukan kebaikan, karena itulah sudah menjadi fitrah kita. Dan fitrah manusia ini bisa berubah kapan? Ya, kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Kenapa fitrah manusia itu kemudian bisa berubah? Agar hati kita tetap terjaga,
Kemudian konsepnya kita harus bagaimana selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena hati itu bergerak hati. Hati itu yang menggerakkan Allah. Kalau kita tidak mendekati yang maha membolak-balikkan hati, kepada siapa lagi kita akan membawa? Begitu. Jadi apa itu sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hati kita tetap terjaga dan peka, maka konsepnya yang pertama kita harus menjaga hati kita dari dosa dan maksiat, dari iri, dari sifat sombong, dari sifat dengki, dari sifat ujub, dan terlebih-lebih cinta dunia berlebihan. Menjaga hati dengan zikir, membaca Quran, kemudian apalagi belajar tolabul ilmi seperti pada pagi hari ini, kemudian apalagi membiasakan diri untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah maupun ibadah-ibadah wajib. Jadi hati itu merupakan kelas moral manusia, sehingga jika hati itu tidak dirawat, hati itu bisa tumpul dan tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang yang memperbanyak ibadah dan menjaga ibadah wajib yang wajib maupun yang sunnah, maka dia akan berpotensi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati yang sehat adalah hati yang selalu kembali kepada Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit. Sebentar-sebentar Allah, sebentar-sebentar Allah. Sebentar-sebentar istighfar, sebentar-sebentar istighfar. Itu hati yang sehat, yang bergantung kepada Allah. Karena hati itu fitrahnya dia selalu ingin menerima kebaikan agar manusia tidak gelisah. Yang pertama saya sampaikan tadi, dekat dengan Allah, menjalankan ibadah-ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah. Maka di dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa man taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma ilaihi. Kata Allah, amalan yang paling aku sukai dari hamba-Ku adalah amalan yang aku wajibkan. Apa itu amalan yang diwajibkan? Salat 5 waktu. Wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nafi hatta ukhibah. Seandainya hambaku melakukan hal yang wajib lalu dia kemudian mengerjakan hal-hal yang sunnah, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah menyatakan, apabila aku telah mencintai hamba itu, untuk sama'ul ladzi yasma'u bih, maka aku menjadikan pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Jadi orang yang kemudian sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya dia akan merasa bahwa orang itu akan selalu dibimbing oleh Allah. Jadi dia tidak akan mendengarkan sesuatu hal yang haram, dan jangan hibah, dia tidak akan, karena tahu hukumnya hibah. Karena akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan senang mendengarkan Al-Quran, dia akan senang menerima nasihat, dia akan senang untuk melantunkan ibadah zikir. Wa basarahu alladzi yubsiru bih, dan akan menjadikan penglihatan yang dia gunakan itu untuk melihat hal-hal yang baik. Allah menyampaikan apa? Ketika Allah menjaga manusia, ketika Allah menjaga seseorang hamba, maka penglihatan kita itu akan dijaga oleh Allah. Kita akan dijaga agar tidak melihat hal-hal yang haram. Kita dijaga agar tidak melihat sesuatu yang bukan hak kita. Matanya digunakan untuk melihat yang halal, kemudian matanya digunakan untuk membaca Al-Quran, matanya digunakan untuk memberikan dan melihat sesuatu kebaikan. Dan aku menjadikan tangannya yang dia gunakan untuk berbuat baik. Itu kalau kemudian orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangannya akan dipakai untuk sedekah. Dia akan ringan untuk menolong temannya. Dia akan ringan untuk menolong hamba-hamba yang lain yang sedang diuji oleh Allah dengan kesusahan. Ketika aku sudah mencintai hamba-Ku, kata Allah, maka aku akan membimbing pendengarannya,
maka aku akan membimbing penglihatannya, maka aku akan membimbing tangannya, aku akan membimbing kakinya dan seterusnya. Warijal yang syibihah, dan aku akan menjadikan kakinya yang digunakan untuk berjalan menuju kebaikan. Kaki dimudahkan untuk berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah, sholat subuh di pagi hari. Kaki akan dimudahkan untuk mendatangi tempat-tempat kebaikan, di mana kebaikan itu akan mendatangkan keberkahan. Maka salah satu orang hamba yang kemudian dicintai oleh Allah, wahai sa'alani la yadahu, dan jika ia meminta kepadaku, kata Allah, pasti akan aku beri. Nah ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, doanya orang yang dekat dengan Allah itu sangat mustajab. Biasanya kita datang mana ke tempat para ulama agar kita didoakan, seperti itu. Kita tahu, kita paham mereka itu adalah orang yang panik, orang yang menjaga makanan yang dimakan adalah makanan yang halal, menghindari makanan yang haram, sehingga kualitas ibadahnya itu menjadi semakin baik dan dia semakin dekat dengan Allah. Walhasil kemudian wa in sa'alani la u'tiyanahu, dan ketika dia minta kepada aku, kata Allah, pasti akan aku beri. Wala ista'adzani lahu idzanahu, jika aku meminta perlindungan, jika ia minta perlindungan, maka pasti aku akan lindungi. Inilah salah seorang hamba yang kemudian sudah dicintai oleh Allah. Maka semakin dekat seseorang hamba dengan Allah, maka semakin Allah akan membimbing seluruh anggota tubuhnya sehingga hidupnya dipenuhi dengan taufik dan keberkahan. Bapak Ibu hadirin yang mahasiswa musafirin yang dimuliakan Allah, bukan matanya yang hebat, bukan telinganya yang hebat, tetapi karena Allah menjaga dan membimbingnya. Itu yang harus kita pahami. Dan apa kata Syekhul Islam? Wa man taufiquha lahu hadzalik fa kaifa la yakunu basiran nafidatin wa nafsin fa'il. Apa kata Syekhul Islam? Orang yang sudah mendapatkan bimbingan dari Allah, maka bisa dipastikan dia punya intuisi. Apa itu intuisi? Dia punya kepekaan yang tajam. Maksudnya dia bisa memahami, mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Hatinya peka, jika tidak cuma matanya atau telinganya, tetapi termasuk juga hatinya. Hatinya itu peka dalam keadaan menerima kebaikan. Dia bisa melihat bagaimana sesuatu yang buruk. Dia akan meninggalkan hal-hal yang kemudian diharamkan oleh Allah dan cenderung mengerjakan hal-hal yang kemudian dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cenderung dimudahkan untuk mengerjakan sesuatu yang halal, karena Allah mudahkan. Karena Allah sudah cinta kepada hambanya. Maka itu yang harus kita pikirkan dan kita harus kita renungkan bahwa orang yang mendapatkan taufik dari Allah biasanya memiliki dua hal. Yang pertama, hati yang terang, mudah memahami kebenaran. Kemudian jiwa yang hidup semangat untuk mengamalkan kebaikan. Sehingga dengan ilmu, amal dan sempurna dan amal tanpa petunjuk juga bisa jadi menyimpang. Maka yang harus kita lakukan seseorang mukmin yaitu adalah membutuhkan cahaya ilmu dan kekuatan amal. Sebagaimana doa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, apa doanya? Beliau menyampaikan doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairul man zakaha. Allah menyampaikan doa, ya Allah, berikanlah kepada hambamu ini ketakwaan kepada jiwaku dan sucikan, kata Rasulullah, yang engkau sebaik-baiknya mensucikannya. Hadis riwayat Muslim. Dan jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga hati itu akan mempunyai kemampuan dan membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga kegelisahan hati seseorang itu bukan karena hidup di dunia yang kemudian dia terasa berat, karena kegelisahan hati itu karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan bahwa itu sekarang Allah, orang yang jauh dari Allah itu dia akan cenderung
selalu berbuat aneh-aneh, yang mencari tempat ketenangan di mana tempat-tempat itu tidak pernah didatangi oleh orang saleh. Dia akan mencari tempat-tempat di mana bisa menghibur hatinya, di mana hati itu tidak ada ketika kecuali suatu amalan yang dia kerjakan, maka dia akan merasakan ketenangan di dalam hati. Kegelisahan hati setiap orang itu pasti ada. Bagaimana kita menyikapi hati itu supaya kemudian hati itu menjadi tenang? Nah, kuncinya adalah yang pertama menjaga dan menjauhi kemaksiatan. Yang menjauhi maksiatan mendekatkan diri kepada Allah, perbanyak berpikir kepada Allah, sujud yang lama di hadapan Allah, minta kepada Allah agar kita semua yang hadir diselamatkan di dunia dan di akhirat. Kita mohon kepada Allah agar warga kita diselamatkan dari hal-hal yang haram. Kita mohon kepada Allah agar semua kejadian di muka bumi ini, meskipun semua sudah menjadi takdir, kita mohon takdir yang lebih baik, takdir yang mulia bisa menyelamatkan kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dari hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan wa'in afdakal kuftur. Pokoknya jika hatimu gelisah untuk melakukan sesuatu, tinggalkan. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu, sekiranya kita gelisah, mungkin sesuatu itu akan membuat kita dampak keburukan, tinggalkan. Jadi hadis ini tentunya bisa memotivasi kita agar kita menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Lalu kemudian kita mohon kepada Allah agar ilmu yang bisa kita pelajari di pagi hari ini bisa bermanfaat, ilmu nafi'an wa rizqan thayyiban, dan kita mendapatkan rezeki yang baik di hadapan Allah, sehingga makanan-makanan yang kita masukkan dalam mulut kita kepada keluarga kita menjadi makanan yang halal dan berkah. Dan makanan yang berkah, makanan yang halal itu akan membawa dampak positif. Apa dampaknya? Anak kita, keluarga kita akan mudah beribadah di hadapan Allah. Wallahu ta'ala bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian dapat kami sampaikan. Wallahu ta'ala Rasulullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.